Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NPM 1911-090146, kelas Fisika 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan penurunan persamaan teori energi kinetik gas ideal. Sebelum masuk ke penurunan persamaan, maka saya akan menjelaskan apa itu gas ideal. Nah, jadi gas ideal ini merupakan hipotesis yang perilaku volume, tekanan, dan suhunya dapat dijelaskan melalui persamaannya. Nah, gas ideal ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, gas ideal terdiri dari partikel padat kecil dalam garis lurus yang bergerak dengan kecepatan tetap dan arah sembarang. Yang kedua, masing-masing partikel bergerak dalam garis lurus dan geraknya dipengaruhi tumbukan dengan dinding wadah. Nah, selanjutnya, tumbukan antara masing-masing partikel merupakan tumbukan lenting yang sempurna. Tumbukan antara partikel dengan dinding memiliki waktu yang sangat singkat dan bisa diabaikan. Nah, ukuran volume partikel sangat kecil dibandingkan ruang tempatnya bergerak. Selanjutnya, kita masuk dalam penurunan RMS tekanan gas. Jadi pemisalan di dalam sebuah ruang kita bentuk dalam bentuk kubus. Jadi ini dalam sumbu X, yang ini sumbu Y, dan yang bagian atas ini sumbu Z. Ukurannya dalam kita beri L, dan L. Kemudian di dalam ruangan ini terdapat partikel-partikel gas secara acak dalam kecepatan yang sama. Jadi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu bergerak secara acak. Namun kita akan meninjau satu partikel gas terlebih dahulu. Jadi di sini nanti ada sebuah partikel gas yang dengan massa M bergerak dengan kecepatan sebesar V karena berbalik arah ke kanan. V dan min V. Jadi nanti partikel-partikel ini akan menumbuhkan arah. Jadi nanti balik lagi ke arah dari L ke L. Dari sebuah partikel gas ke partikel gas ini. Jadi dia berbalik arah. Maka kita tinjau pada sumbu X. Yang ini sumbu X. Nah, impuls sama dengan delta Vx, atau bisa disebut impuls ini momentum. Jadi rumus pada momentum yaitu F dikali delta T atau gaya dikali delta T sama dengan M dikali V2X min V1X. Jadi V1X ini, V2X ini adalah tekanan positif, sedangkan V1X ini adalah tekanan negatif. Nah, jadi F dikali delta T sama dengan 2 MV. Bisa disebut dengan persamaan 1. Jadi karena di dalam partikel gas ini terdapat kecepatan yang sama, maka kita akan menggunakan gerak lurus beraturan. Nah, dengan mencari rumus gerak lurus beraturan itu menggunakan jarak tempuh atau S sama dengan V dikali delta T. 2L sama dengan V dikali delta T. Jadi delta T sama dengan 2L per V. Disebut dengan persamaan 2. Selanjutnya, persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh dengan mensubstitusikan F dikali 2L per V sama dengan 2 MV. Nah, jadi duanya kita coret, maka akan menghasilkan F dikali L sama dengan MV kuadrat. Disebut sebagai persamaan 3. Selanjutnya, hubungan gaya terhadap tekanan
P sama dengan F per A, atau bisa disebut A ini adalah luas penampang. Nah, jadi bisa kita hasilkan jadi F sama dengan P dikali A, disebut dengan persamaan 4. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan 3 dan 4. P dikali A dikali L sama dengan MV kuadrat. Jadi, karena A ini adalah luas penampang, maka kita kalikan menjadi luas penampang dikali tinggi sama dengan V. Jadi VV sama dengan MV kuadrat atau bisa disebut dengan persamaan 5. Nah, jadi VV sama dengan MV kuadrat atau persamaan 5 ini hanya pada sumbu X. Selanjutnya, kita pada tinjauan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, Vx sama dengan Vy sama dengan Vz sama dengan V. Nah, jadi kita akan mencari V rata-rata. V rata-rata sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat. Karena dia dikuadratkan, maka dia V rata-rata sama dengan akar 3V kuadrat. Maka kita peroleh V kuadrat sama dengan 1/2V rata-rata kuadrat. Bisa disebut dengan persamaan 6. Jadi kita substitusikan persamaan 5 dan 6. VV sama dengan M dikali 1/3V rata-rata kuadrat. Nah, atau V sama dengan 1/3 MV rata-rata kuadrat per V. Jadi P ini adalah untuk satu partikel gas. Selanjutnya, bagaimana untuk N jumlah partikel gas atau lebih dari 1? Maka P sama dengan 1/3 M dikali MV rata-rata kuadrat per volume. Maka jika kita kalikan silang, maka ini kita rubah jadi ini N dikali, jadi V sama dengan 1/3 N dikali MV rata-rata kuadrat per volume. Jadi P sama dengan 1/3 N dikali MV rata-rata kuadrat per volume. Ini adalah rumus untuk mencari tekanan partikel gas. Selanjutnya, bagaimana hubungan tekanan atau P dengan energi kinetik atau EK? Nah, jadi rumus energi kinetik sama dengan 1/2 MV kuadrat. Lalu kita mencari MV rata-rata kuadrat sama dengan 2 EK rata-rata. Maka dapat kita peroleh P sama dengan 1/3 N EK kuadrat per volume, bahwa P sama dengan 2/3 N EK rata-rata per volume. P ini adalah tekanan, bisa disimbolkan Pascal, N per M kuadrat ATM. Nah, jadi 1 ATM ini sama dengan 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan V itu adalah volume atau disimbolkan M kubik atau meter pangkat 3. Nah, jadi N ini adalah jumlah partikel. Selanjutnya, hubungan energi kinetik dengan suhu mutlak atau bisa disimbolkan dengan T. P sama dengan 2/3 N EK rata-rata per volume. Untuk mencari persamaan umum gas, jadi VV sama dengan NKT. Jadi K ini sama dengan R per NA, N sama dengan N kecil dikali NA. Jadi K ini adalah sama dengan konstanta Stefan Boltzmann bernilai 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Sedangkan NA ini adalah bilangan Avogadro dengan bernilai 6,023 dikali 10 pangkat 23 partikel per volume per mol.
Nah, jadi sedangkan N kecil ini adalah banyaknya molekul atau bisa mol. Nah, jadi N ini sama saja dengan gram per mR. Maaf, ini mR bukan NR. Jadi, R besar ini adalah sama dengan tetapan gas umum dengan nilai 8,314 Joule per mol kali Kelvin. Selanjutnya, substitusi persamaan EK dengan suhu mutlak dan persamaan umum gas. Maka 2/3 N EK rata-rata per volume dikali V sama dengan N kT. Selanjutnya, maka dihasilkan, jadi karena kita coret V-nya dan N-nya kita coret, maka akan kita hasilkan EK sama dengan 2/3 kT. Jadi EK sama dengan 2/3 kT ini hanya untuk satu partikel gas. Hubungan EK dengan suhu adalah sebanding. Untuk N jumlah partikel, maka kita peroleh EK sama dengan 3/2 NKT, atau kita gantikan EK sama dengan 3/2 N kecil KT. Jadi EK rata-rata sama dengan 3/2 NKT, atau kita gantikan EK rata-rata sama dengan 3/2 N kecil KT. Kedua ini adalah bisa dihubungkan dengan suhu. Selanjutnya, kecepatan efektif atau bisa disebut dengan RMS. Jadi dapat kita hubungkan energi kinetik tadi dengan suhu. Maka energi EK rata-rata sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 3/2 N kecil KT atau RT. Nah, jadi dua ini bisa kita coret. Maka dapat kita peroleh V RMS sama dengan akar 3 N RT per M. Yang kedua, N sama dengan gram per mR. Atau dapat kita peroleh V RMS sama dengan akar 3 M per mR dikali RT. Jadi M ini kita coret, maka dapat kita hasilkan menjadi V RMS sama dengan akar 3 nRT per mR. Yang ketiga, selanjutnya kita akan mencari VV sama dengan NKT sama dengan N kecil. Ini N kecil, maaf, yang ini N kecil KT. Jadi dapat kita peroleh V RMS sama dengan akar 3 VV per M. Yang keempat, Rho sama dengan M per V, atau dapat kita peroleh M sama dengan Rho dikali V. Yang kelima, V RMS sama dengan akar 3 NKT per M. Yang keenam, V RMS sama dengan akar V kuadrat. Atau ini V rata-rata. Nah, untuk mencari V rata-rata sama dengan N1V2 plus N2V2 plus seterusnya dibagi N1 plus N2 plus seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari energi dalam gas, atau bisa kita simbolkan dengan U. Jadi U sama dengan F dikali 1/2 NKT. Jadi energi dalam gas ini sebanding dengan energi kinetik. U sama dengan F dikali 1/2 NKT ini, F-nya adalah sama dengan derajat kebebasan. Nah, karena di derajat kebebasan, maka yang pertama kita akan mencari atau kita memperoleh gas monoatomik, gas amoniak ini dengan karbon.
monoksida, maka nilai yang kita ambil pada monoatomik maka menghasilkan F sama dengan 3 ini. Yang kedua, gas diatomik. Nah, jadi gas diatomik ini adalah gas dihidrogen atau H2O2N2 atau nitrogen itu. Nah, untuk mencari itu ada suhu rendah atau bisa disingkat dengan SR, suhu sedang, SS, maaf yang ini SS, dan suhu tinggi ST. Kurang lebih dari suhu rendah ini kurang lebihnya 300 Kelvin dan suhu sedang ini adalah kurang lebihnya 500 Kelvin dan suhu tinggi ini kurang lebihnya 1000 Kelvin. Jadi kita akan menentukan nilai dari diatomik ini, maka F sama dengan 3 untuk suhu rendah dan 5 untuk suhu sedang dan untuk suhu tinggi adalah 7. Nah, jika dapat menemukan soal, di contoh soal misalnya mendapatkan nilai kurang lebih 100 Kelvin, maka nilainya adalah 7 ini. Kalau untuk suhu rendah itu translasi, untuk suhu sedang itu beroperasi, dan suhu tinggi itu berfiltrasi. Yang ketiga adalah gas poliatomik. Nah, gas poliatomik ini biasanya sudah diketahui di dalam gas poliatomik. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.